Ya'juj dan Ma'juj, fitnah terbesar kedua setelah fitnah Dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, la yaqdiru ahadun alaihim, tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Apakah benar mereka itu manusia? Apakah benar mereka itu sama-sama keturunan Nabi Adam? Apakah benar di zaman Abbasiyah ada ulama yang pernah bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj? Kalau mereka benar ada, kenapa mereka tidak terlihat di Google Earth misalnya, atau tidak terbaca oleh radar? Mereka itu sebenarnya siapa? Syabab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak informasi yang akan disebutkan dalam kajian ini mungkin akan terasa asing di telinga banyak orang. Walaupun informasi ini ana ambil dari hadis-hadis sahih, tapi sayangnya banyak orang yang tidak tahu informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Yang terkenal hanya Ya'juj dan Ma'juj dan Dzulqarnain. Tapi bagaimana mereka, seperti apa mereka keluar, dan kapan keluar, apa yang terjadi setelah mereka keluar, siapa yang mengalahkan mereka. Banyak sekali yang tidak tahu informasi sedetail ini. Di kajian hari ini teman-teman juga Ana akan memberitahu teman-teman tentang satu orang di zaman kita ini masih hidup sampai hari ini yang pernah pergi ke penghalang Ya'juj dan Ma'juj, dan 95% tempat yang dia kunjungi itu benar adalah penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan lihat bersama insyaAllah. Suatu hari teman-teman ada kaum yang jumlahnya sangat banyak. Mereka hidup di sebuah tempat yang diyakini Asia Tengah, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, area itu teman-teman. Mereka itu hidup aman, yakni mereka tanam, terus mereka panen, terus mereka makan, hidupnya aman-aman saja. Sampai mereka diganggu oleh dua suku teman-teman. Dua suku yang setiap kali mereka panen, dua suku ini datang dan ambil hasil panen dan menghancurkan sisanya. Setiap tahun seperti ini sampai kaum tersebut hampir kelaparan. Sampai mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka seorang pemimpin muslim namanya Dzulqarnain. Pemimpin yang menguasai dunia ini. Mereka minta tolong sama Dzulqarnain. Wahai Dzulqarnain, kami siap memberimu uang yang banyak. Yang penting halangi dua suku ini dari kami. Buat halangan, buat bendungan antara kami dan mereka. Dzulqarnain setuju teman-teman, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, uang ini dia tidak akan ambil. Dia mengerjakan itu lillahi ta'ala. Yang kedua, syarat yang kedua, fa'inuni biquwwah, maka bantu saya dengan sungguh-sungguh. Dan betul teman-teman, Dzulqarnain, prajuritnya dan warga desa ini bekerja sama dengan sungguh-sungguh sampai Dzulqarnain berhasil buat penghalang antara dua suku ini dan warga kaum yang tinggal di desa tersebut. Sebenarnya istilah yang tepat itu teman-teman bukan penghalang, tetapi lebih ke kurung. Ya, mereka dikurung di antara dua gedung. Jadi ada dua gedung yang seperti ini, kemudian Dzulqarnain tutupi bagian utaranya dan bagian selatannya seperti ini. Jadi dari 4 arah sudah tertutup. 2 arah ini dari gedung dan arah utara, arah selatan ditutupi oleh Dzulqarnain dengan besi. Sampai datang Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan kepada kita bahwa dua suku ini namanya Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah SAW menyampaikan dua informasi tentang mereka teman-teman. Yang pertama bahwa mereka jumlahnya sangat banyak. Yang kedua bahwa mereka dari keturunan Nabi Adam. Berarti mereka manusia seperti kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam. Dan lebih tepatnya teman-teman, dari keturunan Yafith, anaknya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh punya beberapa anak. Yafith, Sam, Ham, dan lain-lain. Jadi anaknya itu keliling kemana-mana. Mereka dari keturunan Yafith. Jumlahnya sangat beda dengan kita. Kalau kita sekarang membayangkan jumlah yang banyak itu apa yang kita bayangkan? Ratusan juta, miliar, 2 miliar. Jumlahnya jauh lebih banyak dari itu teman-teman. Mau membayangkan seberapa banyak mereka teman-teman? Suatu hari Rasulullah SAW memberi satu hadis kepada para sahabat. Hadis ini bikin para sahabat sedih.
Kenapa sedih? Karena isi hadisnya bahwa